Oke, kita tes tegangannya pada B plus sekitar 270 volt. Ini pada MOSFET tengah atau D sini sama 270 volt, sedangkan pada G kita taruh pada skala 10 volt DC, 10 volt DC, yaitu terukur 3,8 atau pokoknya sekitar 3 volt lebih sedikit, 3,4 3,5 sekitar itu. Jadi ini pengetesan sebelum MOSFET dipasang. Pada G 3,4 3,5 sekitar 3 lebih, ini sudah normal. Kalau kurang dari ini berarti ada yang perlu diperbaiki. Kita baca aja. Untuk dioda switch trafo yang paling bawah ini ground, dioda keduanya ini L501 D053, ini tegangannya 10 volt, berarti AC nya kemungkinan 9 volt. Terus kita urutkan mendapat R512. Setelah R512 terukur sekitar 10 volt, berarti R nya kecil, mendapat dioda terukur sama, kurang lebihnya 9 volt, atau kita kecilkan skalanya. Oh, terukur 8 volt. Kita naik ke atas, di sana ada transistor A10 1023, kolektor 8 volt, sedangkan pada kaki basis delapan voltan, basis kolektor sama 8 volt. Oh, beda. Untuk basisnya di sini tegangannya tinggi sampai 38, sampai sekitar 38 pada basis. Aneh ya. Pada ini berarti transistor T505 basisnya 38 T505, sedangkan emitornya sama 38. Sekarang T504 basisnya 6 volt kurang sedikit, kolektornya 8 volt, emitornya 5 volt. Berarti untuk T504 ini menghasilkan suplai 5 volt dan mendapat chamber masuk ke bagian IC. Sedangkan pada T505 tadi basisnya 38,
emitornya juga 38. Oh, ternyata tegangannya ada resistornya R114 itu ada, itu menuju ke emitor T505 menyambung ke elko. Tegangan elko C505 ini ada tegangan 38 volt. Ini dioda D504 lilitan 505, dekat suplai B+ di bawahnya. Terus kita ke 12 volt dioda 3 ini di seri besar-besar, mungkin ampernya biar besar. Ini terukur 13 volt, mendapat elko. Terus elko kita urutkan ternyata ini mensuplai audio, mensuplai pada audio. Tegangannya 12 volt ini mensuplai pada bagian audio. Saya ingin mencari tegangan pada transistor T503 dan T502 ini serinya sama. Ini tegangannya dari mana kita cari. Ini ternyata dari elko C503, tegangannya 10 volt. Ini berarti satu jalur dengan 5 volt. Ini mendapat R511 terus menuju ke basis T502 atau H882. Ini basisnya, tegangannya 6 volt, 5 volt. Terus kolektornya 8 volt, emitor 5 volt. Berarti ini menghasilkan tegangan 5 volt. Ternyata ini nyambung pada tidak emitornya 5 volt, sedangkan emitor pada T502 ini 8 volt. Berarti untuk TR ini menghasilkan 5 volt dan 8 volt. Jadi 5 voltnya ada 2. Yang pertama tadi itu yang di atas T504, ini juga menghasilkan 5 volt. Terus yang T505 emitornya 38 volt. 38 volt ini kemungkinannya 33 volt untuk mensuplai tuner, kemungkinan, maaf sama pemula, kemungkinan aja. Ini demikiannya, mudah-mudahan pengukuran ini
bisa menjadi dokumen pribadi. Kalau gambarnya kurang jelas, nanti bisa mendengarkan audionya aja. Beralih ke tuner, mengukur tegangan tuner. AGC ya, ini AGC nya 33 volt, 33 volt, B plusnya 5 volt. Plus 5 volt, EF tidak terukur. AGC 3 volt, AGC 3 volt, AGC 3 volt. Sekarang ke bagian vertikal, tegangan B plus 115, kolektor 130, vertikalnya mendapat dari flyback min 12 dan 12, kita ke plus 12 dan min 12. Min 12 ada, berarti tegangan outnya kalau 12 itu 0 volt. Kita cek bagian yang mendapat defleksi, siji loro telu, outnya 0 volt. Jadi vertikal kalau B plusnya 12 volt maka outnya 0 volt, tapi bila B plusnya 24 volt maka outnya setengahnya 12 volt. Demikian untuk tegangan tinggi. Juga di sini ada video ini. Tegangan tinggi terukur 165 volt, 165 volt. Coba ke ABL, kita pakai AC. Heater terukur 5 volt pada kaki flyback. Demikian untuk tegangannya, mudah-mudahan ada manfaatnya, paling tidak buat saya sendiri, biar untuk suatu saat memperbaiki itu bisa ngecek ke videonya lagi. Kondisinya pada G ini tegangannya cuma muncul 0,5, maka setelah pergantian ini dan dioda Zener, dioda ya bukan tegangan, dioda Zener 3 volt. Di sini D514 kita ganti, dan yang perlu diperhatikan cek lagi lilitan L530 ini juga perlu dicek atau perlu diganti, kadang menipu. Setelah pergantian TA tersebut maka G pada MOSFET ini muncul 3 volt lebih, 3 volt,4. Kalau digital mungkin 3 volt,8 sekitar itu.
Yang penting nggak lebih 5 volt dan tidak kurang dari 3 volt. Jadi kuncinya di sini. Nah, kalau saya browsing di YouTube, bila R33 ohm ini mati atau putus, maka yang perlu dicek di dekatnya itu ada TR2, yang satu itu T509 dan T508, salah satunya sama TR-nya C1815 dan yang satunya A10 1015 atau 10 berapa lupa, maaf lupa, tadi nggak saya catat. TR ini dicek kalau R-nya ini putus, tapi kalau tidak putus kemungkinannya bagian ini normal. Kalau B plusnya over, yang perlu dicek di sekitar otokobel atau rangkaian di atasnya, ini perlu dicek. Rangkaian dekat otokobel ini perlu dicek atau sebelumnya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat.